wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Maulida dari Unit 1 Prodi PGSD. Di sini saya akan kembali menjelaskan tentang konsep dasar matematika, yaitu logika matematika. 1. Pernyataan ekivalen. Dalam logika matematika, kesetaraan atau ekivalen untuk menyatakan hubungan antara pernyataan yang pertama dan dengan pernyataan yang kedua. Contohnya, dalam matematika ada dua himpunan, yaitu A 1, 2, 4, 5, dan 6, B 8, 10, 13, 16, dan 17. Cara menjawabnya: A. Berapa himpunan A? Yaitu kita hitung dari sini. Yang pertama 1, 2, 3, 4, 5. Kita taruh ke sini. Dan himpunan B kita hitung lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Ini penjelasannya. Maka yang seperti ini dikatakan ekivalen. Mengapa dikatakan ekivalen? Karena himpunan A terdiri dari 5 angka dan himpunan B terdiri dari 5 angka juga, sehingga menghasilkan nilai kebenaran yang sama. Tadi kita membahas tentang pernyataan ekivalen. Logika matematika itu terbagi menjadi dua macam, yaitu 1, pernyataan ekivalen, dan yang kedua, penarikan kesimpulan. Tadi kita sudah membahas tentang pernyataan ekivalen, sekarang kita akan membahas kembali tentang penarikan kesimpulan. Jadi, penarikan kesimpulan adalah sebuah penarikan kesimpulan dikatakan valid atau sah jika kebenaran konjungsi proposisi pada premis mengakibatkan secara logis kebenarannya. Kesimpulan terbagi menjadi 3, yaitu 1. Modus ponens. Modus ponens adalah argumen yang menyatakan bahwa jika pernyataan 1 berimplikasi dengan pernyataan 2 bernilai benar, maka pernyataan 2 dianggap menjadi kesimpulan. Contohnya seperti ini. Perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Premis 1. Jika kamu rajin latihan soal, maka kamu akan mendapatkan nilai bagus. Dan yang kedua, premis 2. Kamu rajin latihan soal. Kesimpulan yang sah atau valid dari kedua premis di atas adalah, kita coba membahas pembahasan. Ini rumusnya. Premis 1 P berimplikasi Q, premis 2 P, dan konklusi Q. Premis 1 merupakan pernyataan majemuk implikasi, yaitu jika P maka Q. Premis 2 merupakan pernyataan tunggal yang dilambangkan dengan P. Jadi konklusi atau kesimpulan dari kedua premis di atas adalah Q. Sehingga dalam kalimat kesimpulannya adalah kamu akan mendapat nilai bagus. Yang pertama tadi modus ponens, dan yang kedua modus tollens. Modus tollens adalah argumen yang menyatakan bahwa jika pernyataan 1 berimplikasi dengan pernyataan 2 bernilai benar dan negasi pernyataan 2 bernilai benar, maka negasi pertanyaan 1 juga benar dan dianggap sebagai kesimpulan. Contohnya seperti ini. Perhatikan pernyataan berikut ini. Premis 1. Jika kamu rajin latihan soal, maka kamu akan mendapat nilai bagus. Premis 2. Kamu tidak akan mendapat nilai bagus. Pertanyaannya, kesimpulan yang sah atau valid dari pernyataan di atas adalah, kita mencoba untuk membahas, yaitu pembahasan. Ini rumus dari modus tollens, yaitu premis 1 P berimplikasi Q, premis 2 negasi Q, konklusi negasi P. Premis 1 merupakan pernyataan majemuk implikasi, yaitu P maka Q. Premis 2 merupakan pernyataan negasi dari. Ini adalah rumus dari modus tollens. Hampir sama seperti rumus ponens, tapi di sini ada
konklusi negasi P. Keterangannya, premis 1 merupakan pernyataan majmuk implikasi yaitu P maka Q. Premis 2 merupakan pernyataan negasi dari pernyataan tunggal yang dilambangkan dengan negasi Q. Jadi konklusi atau kesimpulannya adalah kamu tidak rajin latihan soal. Saja yang ketiga yaitu silogisme. Silogisme ditandai dengan adanya dua pernyataan majmuk yang dihubungkan dengan kata logika berupa implikasi. Misalnya A berimplikasi B jika A maka B, dan B berimplikasi C jika B maka C. Berdasarkan metode silogisme, maka dari kedua premis tersebut dapat ditarik kesimpulan yaitu A berimplikasi C jika A maka C. Contohnya seperti berikut. Tentukan kesimpulan dari premis berikut ini. Jika X bilangan real, maka X pangkat 2 lebih besar sama dengan 0. Premis 1. Jika X bilangan real, maka X pangkat 2 lebih besar 0. Premis 2. Jika X pangkat 2 lebih besar sama dengan 0, maka X pangkat 2 tambah 2 lebih besar 0. Jadi pertanyaannya yaitu kesimpulan yang sah atau valid dari pernyataan di atas adalah, kita akan mencoba menjawabnya, yaitu pembahasan. A mewakili X bilangan real dan B mewakili X pangkat 2 lebih besar sama dengan 0 dan C mewakili X pangkat 2 tambah 2 lebih besar 0. Premis 1 merupakan pernyataan majmuk implikasi jika A maka B, dan premis 2 merupakan pernyataan majmuk implikasi jika B maka C. Jadi konklusi atau kesimpulan dari kedua premis di atas yaitu adalah, sehingga dalam kalimat kesimpulannya adalah jika X bilangan real maka X pangkat 2 tambah 2 lebih besar 0. Mungkin hanya ini yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kekurangannya, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.